Nadira dan rekan saya Elvira. Siang hari ini kami awali dari Pulau Timor, khususnya wilayah Kota Kupang, di mana masyarakat dilanda cuaca yang berubah-ubah yang membuat masyarakat harus lebih waspada ketika melakukan kegiatan di luar rumah. Baik, ketika terjadi perubahan cuaca seperti ini, hal tersebut juga memberi dampak bagi masyarakat karena cuaca itu sendiri berdampak pada aktivitas masyarakat sehari-hari. Demikian pula menghambat pekerjaan bagi masyarakat seperti aktivitas lain untuk pergi melaut. Cuaca di Kota Kupang yang berubah-ubah saat ini disebabkan oleh karena kondisi atmosfer di Kota Kupang secara lokal berada dalam kondisi labil pada saat musim hujan atau musim pancaroba. Namun di tengah-tengah perubahan cuaca di Kota Kupang, masyarakat terbantu dengan adanya badan meteorologi yang konsisten dalam memberikan informasi tentang perakiraan cuaca di Kota Kupang kepada masyarakat. Potensi cuaca dapat diketahui melalui faktor skala global, skala regional, dan juga skala lokal. Baik, perakiraan cuaca memperkirakan bahwa musim hujan sendiri akan melanda Kota Kupang hingga bulan April dan musim kemarau akan dirasakan selama 2 bulan, yaitu dari Juni hingga September. Baik pemirsa, rekan kami Agung dan Arif sudah berada di Stasiun Meteorologi El Tari Kupang untuk menggali informasi lebih lanjut tentang perubahan cuaca ini. Baik, terima kasih Nadira dan Elvira. Pemirsa, saya Agung. Hari ini 10 Februari pukul 3 saya sudah berada di depan Gedung Meteorologi El Tari Kupang bersama rekan saya Arif yang sudah di dalam gedung. Arif, bagaimana keadaannya di sana? Pemirsa, saya Arif dan saya sudah berada dalam Gedung Meteorologi El Tari Kupang dan saya akan mewawancarai salah satu seorang forecaster. Terima kasih, nama saya Hede Uli. Saya adalah prakirawan atau forecaster Stasiun Meteorologi El Tari Kupang. Berbicara tentang faktor yang mempengaruhi perubahan cuaca di wilayah Kota Kupang, ada beberapa faktor. Yang pertama kita bagi berdasarkan 3 skala, yaitu skala global, skala regional, dan juga skala lokal. Skala global ini berarti kita berbicara secara keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi khususnya wilayah Kota Kupang adalah jika dilihat dari skala global, yaitu El Nino ataupun La Nina. Kebetulan BMKG pada tahun ini sudah merilis bahwa tahun ini kita berada di dalam tahun La Nina, sehingga wilayah NTT dan Kota Kupang khususnya mengalami peningkatan curah hujan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dari skala global kita menuju ke skala regional. Skala regional ini berada di bawah skala global, antara lain Madden-Julian Oscillation atau MJO, kemudian juga gelombang ekuatorial Rossby, kemudian juga adanya pola sirkulasi siklonik di sekitar Australia, mengingat wilayah Kota Kupang atau wilayah NTT, khususnya Pulau Timor, Pulau Rote, Pulau Sabu, dan Pulau Sumba terdekat dengan wilayah Australia, sehingga pola sirkulasi di wilayah Australia cukup mempengaruhi atau sangat mempengaruhi perubahan cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya wilayah Kota Kupang. Kemudian apabila kita melihat dari skala lokal, yaitu labilitas atmosfer. Jadi kita bisa melihat pada dalam skala waktu tertentu wilayah Kota Kupang berada pada kondisi atmosfer yang labil atau yang stabil, sehingga kita bisa melihat pola pertumbuhan awannya dan juga melihat secara jangka pendek kondisi cuaca di wilayah Kota Kupang seperti itu. Baik, terima kasih. Ketika kita berbicara cuaca, kita berbicara informasi jangka pendek, kita juga berbicara tentang kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, perubahan cuaca tentunya sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Seperti misalnya ketika kita memprediksi atau memperkirakan cuaca akan hujan, tentunya masyarakat sekalian bisa lebih waspada apabila akan melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian juga apabila kami mengeluarkan perkiraan angin kencang dan sebagainya, salah satu mitigasi yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan memotong pohon sehingga bisa terhindar dari ancaman pohon tumbang. Kemudian juga kehidupan masyarakat sehari-hari lainnya yaitu berkaitan dengan gelombang tinggi. Saat ini BMKG sedang mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi, sehingga untuk masyarakat yang beraktivitas di daerah pantai, di daerah lepas pantai ataupun yang melaut, kami himbau untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi. Oleh karena itu, karena cuaca yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas masyarakat, kami dari BMKG selalu menghimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi di sekitar kita seperti banjir bandang maupun tanah longsor. Kemudian kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk waspada, khususnya daerah masyarakat yang berdomisili di daerah bertebing
curam ataupun bergunung untuk waspada terhadap potensi tanah longsor apabila terjadi hujan berkepanjangan atau selama beberapa hari. Selain itu kami dari BMKG juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus mengupdate informasi dari kami dari aplikasi Info BMKG ataupun dari sosial media kami dari Instagram dan Facebook @info_bmkg_eltari. Kemudian juga dapat mengontak kami melalui WhatsApp kami di 0811 3940 4264. Terima kasih Arif dan Agung, begitupun juga dengan forecaster meteorologi Eltari Kupang. Pemirsa, itulah sekilas mengenai perubahan cuaca di Kota Kupang. Ya, kiranya semua masyarakat di Kota Kupang dapat terus berwaspada akan perubahan cuaca ini. Saya Nadira dan juga rekan saya Elvira, pamit undur diri, sampai jumpa di berita selanjutnya. Audio Jungle.